Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya saya semua? Sehat, Bu. Ya, ini pertemuan pertama kita ya. Setelah masuk ke sekolah. Setelah masuk SMP. Nah, karena ini baru pertama kali kita berjumpa, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Gratia Solafide Lumban Turuan. Nah, Ibu inginkan kalian tidak perlu ya satu-satu maju ke depan, tapi Ibu inginkan kalian saling mengenal satu sama lain. Dan harus kenal teman-temannya, kawan sebangkunya ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum Ibu tunjuk, siapa yang ingin memimpin doa? Ada? Ada yang mau, ada yang bersedia? Oke, baiklah, kalau tidak ada, untuk pertemuan kali ini Ibu yang akan memimpin doa, tapi untuk pertemuan berikutnya Ibu harapkan kalian yang akan memimpin doa secara bergantian untuk memimpinnya ke depan ya. Oke, baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang berkata dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Kau memberkati proses kita, pembelajaran kami Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari nanti Tuhan bisa kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapa, melalui Yesus Kristus selamat kami. Amin. Nah, baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Sekalian Ibu akan mengenal nama kalian satu-satu. Wiwin. Bisa, Bu. Ica. Hadir, Pak. Cia. Hadir, Pak. Oke. Prilly. Oke. Willy. Hadir, Bu. Tony. Hadir, Bu. Tony. Oke. Hadir, Bu. Yesi. Hadir, Bu. Dina. Bu. Panes. Hadir, Bu. Epi. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir. Nah, kalau begitu materi kita pada hari ini tentang indahnya mengampuni. Coba perhatikan, Pak. Nah, coba semuanya perhatikan ke sini ya. Ibu akan menunjukkan. Nah, ini dia. Ini tema materi kita pada hari ini, yaitu indahnya mengampuni. Nah, sebelumnya ada yang tahu arti mengampuni itu apa? Ayo, ada yang tahu arti mengampuni itu? Maafkan. Memaafkan, Bu. Ya, mengampuni itu memaafkan kesalahan seseorang dengan tulus hati. Nah, kita tidak apabila kita memaafkan seseorang itu, kita pastinya tidak mengungkit-ungkit kesalahannya lagi kan? Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita selalu memiliki masalah, baik itu kita masalah dengan teman, orang tua, kakak kita, saudara kita. Pasti kan kadang kita memiliki kesalahan ya kan terhadap mereka, dan juga sebaliknya. Dan dengan itu pasti setelah melakukan kesalahan kita harus meminta maaf dan mengampuninya. Nah, ibu di sini akan menceritakan sebuah kisah tentang kisah nyata hidup. Ada seseorang yang bernama Nelson Mandela. Siapa yang pernah dengar nama Nelson Mandela? Ada tahu kisahnya, kisah hidupnya? Enggak, Bu. Ada, Bu. Nah, biar Ibu ceritakan ya. Nelson Mandela ini yaitu seorang tokoh pejuang Afrika Selatan, di mana ia memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, dalam dia memperjuangkan kaum ini, dia rela masuk penjara demi
menegakkan keadilan. Nah, pada saat itu, pas ketika Nelson Mandela ini di dalam penjara, dia mengalami penyiksaan dan juga penderitaan yang sangat luar biasa, di mana dia dipukuli, ditunjangi, ditampari, segala macam. Jadi ketika dia sudah hampir selama 20 tahun di penjara, bayangkan 20 tahun di penjara dengan begitu banyak siksaan. Nah, tetapi ketika Nelson Mandela keluar dari penjara, dia terpilih menjadi presiden di Afrika Selatan. Nah, ketika dia terpilih menjadi presiden, dia mengadakan suatu pertemuan dan dia ingin mengundang ketua penjara tersebut yang telah menyiksanya dulu waktu di penjara. Nah, betapa memaafkan, betapa mengampuninya Nelson Mandela. Sebelum ketua penjara ini meminta maaf kepada dia, Nelson Mandela udah terlebih dahulu mengampuninya. Nah, ini ya. Kemudian nih, Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirim Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Nah, ada yang tahu maksudnya ini? Ada yang tahu maksud Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita? Nah, ketika kita berbuat salah, ketika kita melakukan kesalahan, Yesus telah lebih dahulu mengampuni kita. Nah, Ibu ada cerita juga dari tokoh Alkitab. Siapa yang tahu tokoh Alkitab yang Ibu maksud siapa? Yang tentang mengampuni? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tokoh Yusuf. Tokoh Yusuf di mana kisahnya, yaitu dia dijual oleh saudara kandungnya sendiri. Kenapa saudara kandungnya rela menjual Yusuf? Nggak ada duit, Bu. Nggak ada duit. Saudaranya benci. Iya, saudaranya benci ya, bukan karena nggak ada duit. Saudaranya benci. Benci kenapa terhadap Yusuf? Karena ayahnya lebih mengistimewakan Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf dan kemudian menjual Yusuf. Nah, kemudian banyak orang masih sangat sulit untuk mengampuni orang lain ataupun meminta pengampunan atas kesalahan karena mereka berpikir bahwa kalau dirinya adalah yang paling benar. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita ada sedikit seperti ini. Bukan aku kok yang salah, dia yang salah. Pasti kayak gitu kita mau kan? Kita terus berusaha bahwasanya kita itu yang benar dan dia yang salah. Kita tidak boleh seperti itu. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus terlebih dulu meminta maaf. Nah, kemudian alasan mengapa orang mengampuni. Ada tahu kenapa alasan orang susah mengampuni? Itu yang pertama, karena manusia masih hidup dalam kedagingan dan masih egois. Ada yang tahu maksudnya gimana? Dia masih egois terhadap diri sendiri. Iya, sehingga dia lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan orang lain. Itu harus kita hilangkan ya, sikap egois kita. Ya, Bu. Kemudian kedua, karena orang tersebut terlalu sering menyakiti hati kita. Nah, itu maksudnya ketika ada seseorang yang terlalu sering menyakiti kita, mungkin saja memang kita sulit untuk mengampuni pastinya kan, karena terlalu banyak yang mereka memberikan kesalahan terhadap kita. Jadi kita susah untuk mengampuninya. Nah, kemudian yang ketiga, karena begitu besar luka yang ditimbulkan orang tersebut sehingga susah untuk diampuni. Mungkin orang tersebut memberikan luka yang sangat perih dirasa, sehingga itu membuat kita sulit untuk memaafkannya. Nah, kemudian dampak kalau kita tidak mengampuni orang. Nah, ada yang tahu dampaknya apa?
cepat, ayo. Kita Ada nggak yang tahu? diampuni. Ya, ada lagi. Apa dampaknya? Pasti satu pun kita dampaknya berdosa kan juga kalau kita tidak mengampuni sesama kita. Ya kan? Iya, Bu. Nah, itu yang Kurang pertama. teman kita. Iya. Dan itu yang pertama, doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ketika kita tidak mengampuni antar sesama kita, pastinya Tuhan tidak akan menjawab doa-doa kita karena kita sudah berdosa. Karena kita tidak mengampuni sesama kita. Padahal Tuhan mengajarkan, ampunilah sesamamu. Iya. Engkau mengampuni dirimu sendiri. Nah, kemudian kedua, kita akan hidup dalam perasaan gelisah, tidak ada damai karena yang ada hanyalah kemarahan dan kekesalan. Nah, jelas pasti kalau misalnya kita tidak mengampuni seseorang itu, pasti kita terus merasa gondok, gelisah, marah terus bawaannya, kesal pastinya kan. Terus ada lagi timbul apa? Timbul Dongki. kebencian. Terus dendam, iya. Itu tidak boleh ya, dilarang itu kalau kita dendam-dendam terhadap sesama kita. Nah, kemudian ketiga, dendam yang ada akan menimbulkan penyakit. Nah, tahu maksudnya dendam ini akan menimbulkan penyakit? Ada yang tahu? Sakit kepala, Bu. Ya, sakit hati. Terus iya bisa juga sakit kepala, stres memikirkan begitu banyaknya masalah, begitu banyaknya yang dihadapi. Nah, jadi bisa menimbulkan penyakit dalam diri kita. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengampuni? Nah, yang pertama itu pikirkan apa artinya mengampuni. Tadi siapa yang masih ingat? Apa arti mengampuni? Memaafkan Kesalahan orang Kesalahan lain orang dengan lain tulus dengan tulus hati. Iya, kemudian kedua, pikirkan manfaat mengampuni. Coba buka Alkitabnya di Matius 5 ayat 9. Buka. Ibu ini salah seorang membacakannya. Pikirkan manfaat mengampuni. Ya, silakan baca. Saya, Bu. Oke. Matius kan tadi, Bu? Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ketika kita pikirkan manfaat mengampuni itu berarti kita menjadi anak-anak Allah. Itu manfaatnya kita mengampuni yang tersesama. Kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian memiliki sifat seperasaan. Buka Alkitabnya di Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Ya, secara bergantian ya membacanya. Matius 7 ayat 12. Tolong dibacakan. segala jalan yang benar. Ada yang dapat? Dia, Bu. Matius 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya memperbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Ya, memiliki sifat seperasaan ini maksudnya ketika teman kita atau orang lain memiliki masalah, kita harus seperasaannya. Kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Kita harus memiliki rasa simpati terhadap sesama kita. Nah, kemudian 4, bersikap masuk akal. Buka Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Ada dapat, Bu. Ya, tolong dibacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ketika mereka berbuat salah, maka kita pun harus mengampuninya. Dan juga ketika mereka memaafkan atau mengampuni, dan kita juga harus mengampuni dan juga memaafkan mereka. Nah, kemudian Tanya, Bu. ya, Jadi kalau kita nggak mengampuni
teman kita yang berbuat salah, Tuhan nggak mengampuni kita. Iya betul. Kan ada tertulis seperti di doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni Orang yang orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita tidak mengampuni, maka Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita. Maka kita harus mengampuni sesama kita. Udah jelas? Udah, Bu. Oke. Kemudian yang kelima, cepat bertindak. Buka di kitab Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Salah seorang membacakan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa maksudnya itu cepat bertindak? Berarti sebelum, seperti yang dikatakan di kitab Efesus 4 ayat 26 sampai 27 itu, sebelum matahari terbit, maka sebelum matahari terbenam, maka kita harus sudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kemudian lihat ini, perhatikan ya. Jangan hidup dalam dendam, tetapi hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan kita memiliki dendam terhadap sesama kita. Apapun yang mereka lakukan terhadap kita, kita jangan pernah sekali-sekali menyimpan dendam terhadap mereka. Seperti yang tadi, sebelum matahari terbenam, maka kita udah harus mengampuninya. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan sebuah video dan Ibu ingin kalian mengamatinya ya. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Sisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Baiklah. Ibu ingin bertanya, apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya. Kita silakan. harus mengampuni adik kita sendiri, Bu. Di situ tadi di video itu bagaimana seorang kakak mengampuni adiknya, dan adiknya pun juga mengampuni kesalahan kakaknya. Jadi tidak harus dihapuskan kesalahan-kesalahan yang diperbuatkan. Maka dengan itu, dengan cara kita mengampuni. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok, dan itu nanti kalian akan mendiskusikan. Ada Ibu berikan sebelumnya, Ibu akan membagi kelompok kalian terlebih dahulu. Nah, didengarkan namanya ya. Ibu akan membaginya. Kelompok pertama, Wiwin. Saya, Bu. Kemudian Ica. Kemudian Cia. Kemudian Rudi. Itu kelompok satu. Diingat kawan-kawannya. Siapa ya? Tadi kelompok satu Wiwin, Ica, Cia, sama Rudi. Kelompok dua Prilly. Mana Prilly? Ya, Willy, Tony dengan Wita. Prilly, Willy, Tony sama Wita. Itu kelompok 2. Diingat namanya, dicatat ya. Kemudian kelompok 3 Yesi, Dina, Panes, dan Epi. Kelompok 3 itu Yesi, Dina, Panes, dan Epi. Dicatat ya. Gak suka lah Bu, satu kelompok sama Yesi, bandel dia Bu. Itulah kan, tidak boleh seperti itu anak-anak. Kan tadi kita sudah membahas tentang mengampuni. Tapi dicuri nggak pulpenku Bu. Ya, kita harus memaafkannya. Tidak boleh seperti itu. Tadi kan sudah Ibu bilang kita harus saling mengampuni. Mau aku pindah Jangan kelas lagi dong. ada dendam-dendam ya. Mau aku Ya, pindah Bu. Jadi tidak mau di kelas ini ada yang berantem ataupun bermusuhan.
Kalau misalnya ada harus didamaikan, tidak boleh di sini bertengkar ya dalam kelas ini. Suka mengambil pulpenku, Bu. Siapa yang suka itu mengambil pulpen itu? Siapa? Si Willy. Jangan seperti itu lagi, Willy. Bu, mencuri kan dimarah Tuhan kan, Bu? Apa? Mencuri kan dimarah Tuhan. Iya, dimarahilah mencuri. Tidak boleh mencuri. Itu dosa yang sangat besar juga itu. Makan di kelas, Bu. Makan di kelas pun tidak boleh. Itu namanya tidak menghargai gurunya. Siapa yang ngasih? Sudah perhatikan di sini. Tadi udah tahu kan nama-nama kelompoknya? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, Ibu ingin kalian mendiskusikan dari kitab Matius 18 ayat 23 sampai 35. Ya, kemudian Ibu ingin kalian menuliskan hasil diskusi kelompok kalian dan kemudian kalian Matius berapa, Bu? bandingkan dengan apa? Matius berapa? Matius 18 ayat 22 sampai 35. Kemudian kalian bandingkan dengan cerita Yusuf yang Ibu jelaskan tadi ya. Ada yang masih ingat kan ceritanya bagaimana? Masih, Bu. Ya, itu nanti kalian bandingkan dengan Matius 18 ayat 22 sampai 35. Itu yang perlu kalian diskusikan setiap kelompok. Nanti Mengerti? habis didiskusikan dicatat gitu, Bu. Dikumpulkan gitu. Ya, setelah dikumpulkan kepada Ibu akan memeriksanya dan kemudian untuk kalau misalnya sempat nanti waktunya, Ibu minta setiap perwakilan kelompok mempresentasikannya ke depan. Tapi kalau misalnya tidak cukup, itu untuk pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Maksudnya gimana, Bu? Tugasnya yang didiskusikan. Itu begini, kalian baca di kitab Matius 18 ayat 22 sampai 35. Kemudian kalian simpulkan, kalian tulis pendapat hasil diskusi kalian itu bagaimana, apa yang terdapat di dalam kitab itu. Kaitkan kalian dengan topik kita pada pertemuan kali ini tentang mengampuni. Terus kalian bandingkanlah dengan cerita Yusuf. Karena di dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35 itu yaitu berisi perumpamaan mengenai orang yang kesalahannya telah diampuni tetapi dia tidak mengampuni kesalahan orang lain. Bu, tanya, Bu. Nah. Di situ dikatakan mengampuni sampai 7 kali. Bukan 7 kali, sampai 70 kali 7 kali. Apa maksudnya, Bu? Maksudnya itu tidak terhinggakan banyaknya seperti itu. Maka kita harus mengampuni sesama kita seperti tadi yang dikatakan oleh Wita. Coba bacakan lagi. 70 kali 7 kali. ya, berarti kan banyak kan, nggak terhingga kita mengampuni sesama kita kan. Dan terus kita harus mengampuni sesama kita terus menerus kan, tidak ada batasnya. Nah, ada lagi yang masih ingin bertanya tentang tugas ini yang Ibu berikan? Nggak ada, Bu. Udah ada kan ya, Bu? Nggak ada. Oke, silakanlah kerjakan. Ibu akan menunggu Bentuk hasilnya. bentuk kelompoknya, Bu. Udah tadi kan, Bu? Nggak ada bentuk. Sudah dibentuk, udah kerjakan cepat. Ibu akan menunggu. Iya, sudah launching. Baiklah kalau begitu, karena waktu kita tidak cukup lagi. Ini berarti tugas di rumah dan kemudian harus kalian diskusikan secara bersama-sama ya. Tidak boleh perorangan, tidak boleh sendiri-sendiri. Ini harus semua mengerjakan tugasnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dan kemudian untuk pertemuan selanjutnya Ibu ingin perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sebelum Ibu menutup proses pembelajaran kita, mari kita bernyanyi dulu ya. Ibu ingin minta kalian menyanyikan lagu Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. 1, 2, 3 ya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.
Untuk kali ini Ibu ingin kalian memimpin doa dulu untuk selesai pembelajaran ini. Siapa yang mau? Harus mau. Tadi udah Ibu yang membuka, berarti harus salah seorang yang menutupnya. Pinprit bu. Kelas, Bu. Ketua kelas bu. Harus Romeo ada. Bu, Romeo. Tidak boleh tunjuk-tunjukan. Ayo kamu yang memimpin untuk proses pembelajaran kita. Cepat Winfried. Ayo belum kesiapan. Nah, kita harus pandai berdoa ya. Kita tidak boleh tidak pandai berdoa. Ya, pimpin. Teman-teman, mari kita bersama berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Kau telah memberkati kami dan membuat kami berkumpul di sini. Ya Tuhan, tadi kami telah melakukan proses belajar mengajar kami. Berkatilah kami supaya yang diberikan kepada guru kami masuk dalam pikiran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dan ajarkanlah kami supaya mengampuni seperti yang diberitahu kepada kita. Ya Tuhan, karena adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah dosa kami sengaja maupun yang tidak sengaja. Inilah doa anakmu melalui perantaraan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bu. Terima kasih Kok Winfried. Bagus sekali ya doanya ya. Aku panjang. Nah, untuk pertemuan berikutnya Ibu juga ingin seperti Wiwin tadi secara bergantian kaliannya ya. Nah, oke, Ibu tutup proses pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu. Pagi Bu.